kesini ada niatan lagi buat bikin gitu, karena menurut gue menarik aja. Gue senang motoran dan gue punya background kesehatan. Nah, menarik tuh kalau gue pikir gimana kalau ngobrolin kesehatan tuh di motor gitu. Halo, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Balik lagi bareng gue Aldi di Daily Motovlog. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Untuk teman-teman yang lagi kurang fit, semoga lekas pulih. Semoga bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala dan bisa kembali mencari rezekinya. Amin. Balik lagi, kita night ride lagi. Akhir-akhir ini sering upload video night ride karena ada alasannya dan cukup lucu aja alasannya. Jadi dalam proses pembuatan videonya, waktu gua vlog gagal ya, 2 kali gagal ya. Jadi waktu berangkat pagi, waktu pulang pagi habis jaga malam gua vlog, ternyata di pertengahan jalan mic-nya copot. Gua sangkutin di helm, mic-nya lepas, dan gua baru sadar tuh pas sudah mau nyampe rumah gitu. Dan pas coba dengerin editingnya ya nggak kedengeran sama sekali. Cuma part-part awalnya aja, cuma kayaknya sayang banget. Ya udah akhirnya ya dibuang gitu. Yang kedua, tadi pagi tadi lebih tepatnya ya, waktu berangkat sudah memastikan ya, sudah mengencangkan mic-nya biar nggak jatuh gitu ya. Udah oke posisinya. Pas sudah jalan gitu ya, udah play, ternyata apa yang terjadi, kamera HP gua close. Iya, kameranya close, videonya stop. Jadi dari gue start play videonya, begitu gue jalan tiba-tiba close sepanjang jalan gue ngomong gitu ya, itu nggak recording. Totally such a damage gitu ya. Jadi ya 2 fail yang gue alamin. Ya sudah, kayak malam ini kita buat video lagi, night ride lagi. Karena semestinya mungkin udah dapat video ya, harusnya yang bisa gue posting gitu. Tapi nyatanya ya sudah. Jadi jangan dianggap sebagai kegagalan. Ya itu hanyalah lika-likunya aja dalam vlog ya, motovlog terutama, karena ya bener-bener gak ngecek lagi kalau udah play gitu. Dan semoga ini video juga nggak mengalami hal yang sama seperti tadi pagi, dan nggak mengalami hal yang sama seperti kemarin mic-nya copot, karena posisinya udah gue pasin, insya Allah aman dalam kecepatan tinggi juga, nggak ketiup angin, nggak jatuh gitu. Oke, sekarang gue lagi dalam perjalanan pulang gitu. Dari Jawa BK kalau malam tuh emang pintu samping-sampingnya udah ditutup semua ya, hanya pintu utamanya yang dibuka. Jadi pintu-pintu yang di pinggir-pinggir perbatasan Kalimalangnya juga udah ditutup. Jadi kita mau nggak mau lewat jalan perkampungan, jalan pemukiman warga. Dan biasanya pintu Jababeka tuh tutupnya tuh maghrib lah tuh. Nah mungkin yang baru tahu ya,
Gue ngerekam pakai kamera HP, bukan kamera action cam. Untuk saat ini sih masih belum sempat untuk beli, dan menurut gue emang lebih nyaman pakai kamera HP karena gue bisa langsung edit di HP, karena nggak sempet buat ngotak-ngatik di laptop. Jadi biar lebih efisien gitu, nggak banyak memakan waktu dan nggak banyak ngotak-ngatik, karena pribadi juga cukup padat jadwal, dan kalau udah masuk kerja gitu, udah masuk pelayanan, bener-bener udah nggak bisa ngedit lagi gitu. Jadi udah pas kerja sambil curi-curi upload aja gitu. Jadi udah jadi videonya, tinggal upload aja ya. Tapi semoga nanti kalau memang ada rezekinya ya bisa kita upgrade lah ya, buat kualitas gambarnya lebih bagus lagi. Kita akan coba beli action cam, terus beli apa, beli wireless juga ya. Tadi ingat namanya, lupa lagi. Untuk mic, kayaknya sih kalau untuk mic sih lebih better karena pakai full face dan suaranya kan cukup rounded banget ya kalau full face, jadi nggak yang kayak half face gitu. Ini mobil nggak mau disalip atau gimana sih? Mobilnya nggak mau disalip guys. Nah, jadi kita tembusannya di sini. Jadi kalau teman-teman yang kerja untuk mau melintasi Jabodetabek, kalau hari libur tuh dia akan ditutup. Hari libur ditutup jam 6 sore pun juga udah ditutup. Sebenarnya kualitas gambar dari HP gue sendiri sih juga sebenarnya oke-oke aja gitu. Gambarnya cukup bisa diterima juga, kualitasnya yang nggak burik-burik banget lah. Karena gue juga pakai aplikasi tambahan. Karena sejatinya HP gue tuh HP Oppo ya, Oppo 5A, HP jadul gitu ya. Karena gue orangnya malas gonta-ganti HP gitu. Selama masih bisa dipakai, udah pakai aja dulu. Ya bertahap lah upgrade-annya. Nah, dengan pakai Oppo ini, Oppo 5A ini sebenarnya nggak bisa maksimal untuk perekaman video karena memang kualitas gambar kurang oke gitu. Nah, gue download aplikasi recording itu OpenCam. Nah, gue pakai OpenCam itu lebih maksimal penggunaan lensa kameranya dan maksimal videonya, dan kualitasnya jadi lebih bagus gitu. Bisa di 1080 dan 30 fps itu benar-benar bisa dimaksimalin. Kalau di HP tuh yang perekaman basicnya nggak bisa, dia nggak akan sampai kualitasnya gitu. Jadi ya butuh aplikasi tambahan kayak tadi OpenCam. Dan juga kalau untuk yang standar HP gue gitu ya nggak support mikrofon bro ya, nggak support mikrofon, ya hanya support jack buat headset aja. Jadi kita perlu mikrofon eksternal lagi, dan OpenCam ini support sekali untuk mikrofon. Jadi kalau teman-teman yang mau perekaman pakai HP, pakai mikrofon, ya bisa pakai aplikasi OpenCam, dan bisa juga pakai mikrofon eksternal. Mikrofon eksternal ini gue beli cuma goceng sih. Coba goceng ya di e-commerce ya, teman-teman bisa cari sendiri deh gitu. Yang murah meriah aja, karena kan gue sendiri juga masih YouTuber pemula, jadi nggak yang harus
effort banget gitu, karena ini juga buat pengalaman pribadi gue. Aku kan vlog ini kan baru pertama. Jadi topiknya hari ini gue sharing ini aja ya, perlengkapan gue apa aja gitu. Jadi ya itu andalan gue ya HP Oppo gue. Yang kapasitas memorinya tuh masih yang jadul 2018 tuh masih ya masih 64 GB ya, belum 128. Jadi harus bener-bener ini banget, sabar banget. Dan kalau emang udah edit, udah di-upload, ya mentahannya gue delete gitu. Jadi video-video mentahannya udah nggak ada. Videonya yang udah gue posting di YouTube, ya itu video originalnya udah jadi gitu. Jadi kalau gue mau ambil videonya ya gue download dari YouTube. Jadi udah ada watermark YouTube-nya. Jadi gitu teman-teman ya, kekurangannya pakai HP ya seperti itu gitu. Ya memorinya hanya 64 GB, sedangkan sudah mulai penuh ya. Cuma menyisakan sekitar kurang lebih 10 GB ya. Jadi mau nggak mau harus berbagi. Sekali tag video tuh bisa makan sampai 6 GB lah, dengan durasi 40 menit. Durasi 40 menit tuh udah hampir makan 6 GB gitu. Jadi kalau gue kan biasanya videonya gue bagi dua part, dan bisa 2 topik gue masukin. Itu udah gue diedit di CapCut gitu. Gue pakai aplikasi editannya CapCut. Itu udah cukup mengompres juga. Jadi hasil jadinya tuh sekitar 1,5 GB, 1,5 sampai 2 GB lah dari total 6 GB-nya. Gitu. Untuk editing gue pakai CapCut. Editing standar aja sih, karena gue bener-bener masih basic banget buat edit, buat nge-cut, buat masukin teks, buat animasinya, buat bikin intro gue pakai Canva yang sudah ada presetnya. Jadi ya manfaatin aja yang udah ada gitu. Gue masih pengen sih bikin video intro gitu, cuma masih belum sempet. Terus juga untuk intro pakai Canva, editing pakai CapCut. Nah kalau bikin thumbnail gue pakai Pixel Lab. Gue lihat di YouTube channel orang buat belajar bikin thumbnail pakai Pixel Lab cukup menarik gitu. Jadi ya udah, cuma ngedit, masukin judul ya pakai Pixel Lab, lebih gampang sih. Terus kalau gue mau ngambil icon gitu ya, untuk remove backgroundnya itu gue lakuinnya di web, di remove.bg. Itu bagus kok remove-nya. Jadi benar-benar totally diambil backgroundnya. Jadi tinggal sisa gambar yang mau lo ambil aja gitu. Jadi itu teman-teman, kemampuan editing gue masih cetek banget lah, nggak bisa yang jedak-jeduk tuh gue masih belum sempet nggak belajarnya. Jadi posting yang wadah-dade itu gue coba posting, malah yang lebih banyak yang dislike. Ya gue cuma ngambil preset punya orang doang sih, jadi bukan yang punya gue. Tuh, karena menarik aja, lucu aja, kayak gue iseng-iseng ikutan aja trennya. Jadi ya tipikal ya bener-bener ini sih, kerja full timer gitu ya. Jadi vlogging sambil curi-curi waktu aja. Ya dulu juga sempat bikin projectnya vlogging itu, cuma awal-awalnya sempat ragu gitu. Akhirnya gue putusin untuk berhenti, nggak bikin dulu, gue rehat. Tapi
makin kesini ada niatan lagi buat bikin gitu, karena menurut gue menarik aja. Gue senang motoran, tapi belum nggak punya yang motor-motor besar ya, belum punya ya. Semoga punya nanti suatu saat. Dan gue punya background kesehatan. Nah, menarik tuh kalau gue pikir gimana kalau ngobrolin kesehatan tuh di motor gitu, sambil gue edukasi, sambil gue nyetir tuh biar nggak ngantuk juga kan. Nyetir jauh, jalanannya lurus doang tuh bisa ngantuk juga. Kayak keputusin lah untuk gue niatkan untuk lanjutin aja deh bikinnya gitu. Dan gue coba untuk bikin sehari sekali. Gue men-challenge diri gue untuk bikin 100 video, apapun hasilnya, berapapun subscribernya, tetap akan gue kerjakan. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nge-like, yang udah komen, yang udah subscribe gitu ya. Kalian bikin gue tadi jadi semakin semangat gitu bikin kontennya gitu. Ternyata ada yang melihat juga, walaupun kadang-kadang ya nonton istri gue lagi gitu. Big thanks to my wife yang selalu support dengan ide-ide konyol gue gitu, selalu ngasih masukan, selalu menjadi guru gue dalam mengambil keputusan, selalu menjadi anomali dalam keputusan gue, selalu menjadi orang yang selalu bisa matahin argumen gue, yang bisa membuat gue selalu berpikir lagi. Big thanks to my wife, I love you. Jadi konten episode kali ini lebih ke ini ya, rahasia dapur The Aldis Vlog. Sebenarnya pun juga dulu gue bikin bukan The Aldis Vlog sebenarnya. Gue bikin tuh judulnya namanya Dr. Riders, cuma gue kurang pede aja, namanya kayaknya berat banget untuk ngasih namanya Dr. Riders. Akhirnya gue putusin untuk ganti nama, udah The Aldis aja deh. Ya semoga dengan perubahan nama ini bisa jadi lebih baik ya. Kalau Dr. Riders sih keren gitu, cuma tuh kayaknya agak berat aja, pembawaan namanya tuh agak berat aja di gue gitu. Kayak gue ganti dulu. Oke, menurut teman-teman gimana kalau gue pakai Dr. Riders lagi atau tetap pakai The Aldis? Karena kan ya ujung-ujungnya branding lagi gitu. Kalau gue sih lebih prefer tetap The Aldis aja deh, karena identitas gue ya udah seorang Aldi gitu. Ini gue agak parnoan, makanya gue ngecekin mulu nih kamera gue masih nyala apa enggak, mic-nya lepas apa enggak. Kalau kamera nggak bisa kecek, nggak bisa dilihat, cuma kalau mikrofon gue pegangin terus kabelnya masih nempel apa enggak. Jadi gitu ya, ceritanya cukup seru aja, dan gue cukup ke-trigger, terinspirasi juga sama teman-teman motovlogger ya. Salah satunya ya ada Akang MV ya. Akang MV itu gue ngikutin juga, kaget juga dengan ceritanya dia gitu. Awalnya seorang pekerja pabrik juga gitu, ambisinya besar juga. Gue salut sama lo Kang, kalau emang ada kesempatan buat ketemu, ngobrol-ngobrol, collab, bisa lah gitu. Cukup terinspirasi gue dari kegigihan dia, pencapaian dia luar biasa banget. Mungkin jadi banyak orang-orang yang terinspirasi ikutan bikin motovlog juga. Dan gue salah satunya yang terinspirasi sama dia dengan cara gue sendiri. Ya mungkin dia motor-motornya ya mantep-mantep ya. Kalau gue yang ada aja dulu, bertahap aja. Kemudian juga selain Akang ada Bloriski ya. Nah yang kenalin gue sama dunia motovlog tuh kayaknya si Bloriski dulu deh. Karena waktu itu Akang tuh muncul setelah videonya tuh Bloriski. Ngeliat dia juga awalnya juga agak bingung juga nih, apaan video motor-motor gini. Ternyata seru juga. Setelah gue coba
satu video, dua video tuh seru juga ya gue. Dan ternyata ngeliat dia berjuang juga ya, rantau juga yang gue tahu luar biasa juga. Akhirnya gue ngikutin juga video-videonya ya, walaupun gak sering ya, seselewatnya aja. Terus juga ada Den Dimas ya, mulai dari situ mulailah kemana-mana gitu. Oh, cari tahu gitu. Cuma memang kan rata-rata ya fokusnya bener-bener otomotif, full otomotif ya, bahas moge, bahas pameran motor gitu. Dan emang topiknya tuh relate banget sama otomotif. Jadi emang banyak viewernya, banyak subscriber ya, gua salut sih. Nah, kalau gue sendiri sih topiknya memang lebih ke kesehatan, jadi mungkin viewernya nggak banyak juga ya. Mungkin orang-orang juga nganggap aneh aja, apaan sih nih gitu, ngomongin kesehatan kok di atas motor gitu, kagak nyambung gitu. Ya tapi gue coba buat buka gebrakan gue, karena menurut gue juga apa salahnya coba gitu. Wow, ada abang Gojek nyebrang, astagfirullahaladzim. Karaoke-karaokean malam-malam udah nyala semua lampunya ya, kalau pagi nggak kelihatan. Jadi sepanjang jalan ini ya tahu sama tahu lah ya. Oke, mungkin itu aja dari gue untuk video rahasia dapur. Terima kasih buat teman-teman yang selalu mendukung, yang selalu menonton, yang selalu kasih semangat, yang selalu menanti-nanti. Nggak tahu ya nanti apa enggak. Cuma gue ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua. Gue akan fokus di YouTube. Untuk Instagram sama TikTok juga nggak terlalu ini ya, akhir-akhir ini agak kurang. Cuma nanti gue tetap usahain untuk posting. Cuma kalau untuk akhir pekan biasanya gue lebih fokus di YouTube aja, karena memang udah waktunya buat keluarga. Karena udah cukup untuk kerja 6 hari kerja. Akhir pekan gue usahain untuk keluarga gue. Dan mungkin itu aja. Gue udah ucapin banyak terima kasih ke kalian. Semoga apa yang gue harapkan dari bikin vlog, dari yang awalnya belajar, nambah-nambah pengalaman, nambah-nambah ilmu soal video, soal vlogging, soal motor, soal kesehatan, dan juga nambah gue untuk cari tahu lagi, belajar lagi, update ilmu lagi. Jadi bisa belajar lagi gitu, bisa mau bahas topik apa ke teman-teman, jadi biar teman-teman tercerahkan gitu. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Sampai ketemu di next video. Gue Aldi cabut dulu. Bye bye. Assalamualaikum.